saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali Yayasan Cahaya Pemulihan hadir dan menyapa melalui seminar dengan tema kreatif mengelola pekerjaan dan keuangan di masa pandemik. Sebelum kita memulai acara seminar malam ini, saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oleh sebab itu, saya mengundang kepada seluruh peserta dalam seminar ini dan seluruh panitia yang ada untuk kita berdiri saja di tempat masing-masing dengan sikap sempurna untuk menyanyikan di tempat kita masing-masing Indonesia Raya. Mari kita bangkit berdiri, Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, dipersilakan untuk duduk kembali. Selanjutnya, saya mempersilahkan kepada Pendeta Dr. Tatrak Sugiono untuk memberikan sambutan sekaligus doa pembukaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka. Merdeka 75 tahun Indonesia. Merdeka bagi kita semua. Puji syukur kepada Tuhan pada hari ini, Senin 17 Agustus, mulai pukul 19 hingga selesai nanti, kita dapat melaksanakan webinar dengan topik kreatif mengelola pekerjaan dan keuangan keluarga di masa pandemi. Terima kasih disampaikan untuk seluruh panitia yang telah berlelah mempersiapkan seminar ini, dan juga seluruh peserta yang mengikuti seminar ini. Oleh rahmat Tuhan yang Maha Esa, bangsa Indonesia telah merdeka dari kekuasaan bangsa-bangsa lain. Bangsa Indonesia telah lahir merdeka sejak 75 tahun yang lalu. Kita sadari bahwa menjadi merdeka sebagai sebuah bangsa ternyata tidak serta-merta diikuti dengan kemerdekaan di berbagai aspek kehidupan berbangsa. Telah 75 tahun bangsa Indonesia berjuang di atas dasar kemerdekaan untuk membangun kehidupan yang merdeka dalam berbagai bidang. Namun harus kita akui
bahwa masih ada sekelompok warga bangsa yang masih belum merdeka, khususnya di bidang ekonomi. Apalagi kini di masa pandemi Corona-19, makin bertambah jumlah warga bangsa dan warga gereja yang mengalami kesulitan secara ekonomi. Seminar ini diharapkan dapat membantu warga bangsa. Mungkin seminar ini seperti sebuah lilin menerangi kegelapan. Akan menjadi sebuah cahaya yang bisa memandu, keterang yang lebih besar yang Tuhan sediakan bagi bangsa ini. Karena itu diharapkan seminar ini dapat membantu warga bangsa, warga gereja dalam mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi kini. Seminar ini terselenggara karena adanya kerjasama Yayasan Cahaya Pemulihan dengan GBI Gihon Pekanbaru dan juga Shalom International Fellowship. Yayasan Cahaya Pemulihan berdomisili di Jakarta, adalah sebuah yayasan yang memiliki visi menjadikan komunitas orang percaya mengalami pemulihan. Yayasan Cahaya Pemulihan melakukan pelayanan dalam berbagai bentuk. KKR, seminar, pelatihan, dan sejak tahun 2007 sampai tahun kini, di berbagai kota, bahkan berbagai negara, seperti Malaysia, Brunei, Timor Leste, Australia, Taiwan, Filipina, Hong Kong, Macau, China, dan Amerika. Di Indonesia, Cahaya Pemulihan sudah melayani hampir di seluruh provinsi. Sedangkan GB Gihon Pekanbaru dan SIF Jakarta juga bergerak dalam berbagai bidang sosial. Selain untuk memberdayakan warga gereja, juga memberdayakan warga masyarakat di bidang sosial ekonomi, pendidikan, dan lain-lain. Akhir kata, kiranya kita semua sebagai warga bangsa diberkati. Kiranya seluruh peserta yang mengikuti seminar ini diberkati Tuhan. Selamat berseminar. Selamat diberkati. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah memberi berkah bagi bangsa kami dari 75 tahun yang lalu hingga kini. Engkau memberikan berkah bagi bangsa ini, sehingga bangsa ini tetap ada sampai hari ini. Kami sebagai warga bangsa mau berkarya, memberi sesuatu yang bermakna bagi kehidupan bangsa ini, sehingga ada kontribusi yang dapat memberikan kecerahan jalan keluar. Untuk itu ya Tuhan, seminar ini kami persembahkan bagi kemuliaan nama Tuhan dan bagi warga bangsa ini yang mengikutinya. Semua panitia akhirnya Tuhan memberkati. Pembicara yang akan menjadi saluran berkat, informasi, pemahaman, impartasi motivasi, keberanian dan hikmat. Akhirnya Tuhan menolong mengurapinya. Sehingga kami semua yang mengikuti seminar ini mendapatkan pemahaman yang baru, cara yang baru, pengetahuan yang baru, jalan keluar yang baru, kreativitas yang baru, yang akan memacu inovasi yang baru di dalam kami menjalani kehidupan di masa pandemi ini Tuhan. Baik keluarga, warga gereja, maupun keluarga, warga bangsa. Dari awal sampai akhir seminar ini, ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberkati, membawa informasi kemerdekaan dalam bidang keuangan pekerjaan bagi semua yang mengikutinya.
Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu selama-lamanya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita masuk pada sesi pertama, izinkan saya terlebih dahulu membacakan susunan acara seminar pada malam hari ini. Bapak Ibu silakan bisa mengisi pertanyaan, ingin bertanya, bisa melalui chat sambil pembicara bisa menggunakan fasilitas chat untuk bertanya, dan tentunya kami akan membacakan setiap pertanyaan yang sesuai dengan materi yang disampaikan oleh masing-masing pembicara. Saya kira langsung menggunakan untuk memperkenalkan diri saya kira dan menyampaikan materi sesi 1 ini. Silakan. Apa kabarnya? Saya berharap kita semua dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap antusias, tetap semangat di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, saya mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Cahaya Pemulihan yang sudah memberi kesempatan kepada saya untuk berbagi kepada kita semua pengalaman, pengetahuan yang Tuhan percayakan kepada saya. Semoga seminar ini bermanfaat untuk kita semuanya. Nah, saya diberikan tema yaitu kreatif mengelola pekerjaan dan keuangan keluarga di masa pandemik. Nah, orang Timur bilang, nggak kenal, nggak sayang. Nah, sebelum saya melanjutkan, maka saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Pendeta Gede Widiada. Nah, pengalaman saya pernah menjadi branch manager Bank Maranu tahun 1984 sampai 1986. Branch Manager Bank Universal 1986 sampai 1999, Presiden Direktur di Saranaria Ventura, yaitu Venture Capital, tahun 1999 sampai tahun 2008, kemudian Komisaris di Bank Universal, Karya Mandiri Riau BPR dari 2008 sampai 2020, kemudian dalam pelayanan saya dipercaya sebagai Senior Pastor di Gereja Bethel Indonesia Jemaat Gihon, Pekanbaru, tahun 1999 sampai 2020, kemudian juga saya dipercaya sebagai dosen Sekolah Tinggi Teologi Bethel Indonesia di Jakarta, tahun 2017 sampai 2020. Nah, mari kita akan melihat bersama-sama sebenarnya apa sih dampak dari pandemi COVID-19 ini. Nah, kita sekarang memasuki namanya new normal. Kegiatan kita normal, bekerja normal, yang melakukan aktivitas normal, tetapi dengan tatanan yang baru. Apa itu tatanan yang baru? Kita harus melakukan physical distancing atau social distancing. Nah, dampaknya adalah, saya sebut VUCA, yaitu volatile, ketidakstabilan. Kemudian uncertain, ketidakpastian, kompleks, kerumitan, ambigus, kerancuan. Nah, inilah keadaan yang terjadi di masa pandemi COVID-19. Nah, akibatnya apa Bapak Ibu? Berbagai isu yang terjadi, isu kesehatan, banyak masyarakat, ya bukan hanya di Indonesia, bahkan di dunia mengalami krisis kesehatan, isu ekonomi, krisis ekonomi terjadi, isu sosial di beberapa negara terjadi sebuah demonstrasi yang begitu dahsyat. Nah, kemudian isu ketahanan, khususnya ketahanan pangan, dan isu keyakinan, yaitu ada urbanisasi dari satu keyakinan ke keyakinan yang lain. Ini dampaknya sangat luas. Nah, saya mencoba untuk memperlihatkan kepada Bapak Ibu, yaitu 10 negara teratas terpapar COVID-19. Coba perhatikan di situ. Ya, yang paling atas di situ Amerika Serikat, 5,1 juta. Kemudian yang nomor 10-nya Spanyol, 361.000. Dan seterusnya, termasuk juga Indonesia. Kemudian saya coba memperlihatkan 10 negara yang mengalami pertumbuhan ekonomi minus dalam kuartal kedua. Ya, yang pertama di situ adalah Korea Selatan minus 2,9, kemudian yang nomor 10 itu minus 19, yaitu Prancis. Nah, Indonesia di mana?
minus 5,32%. Nah, itu sebabnya kita mesti berdoa supaya Indonesia ini dipulihkan oleh Tuhan. Bahkan negara-negara lain juga dipulihkan oleh Tuhan. Nah, sekarang banyak yang mengeluh karena di PHK, dirumahkan, usahanya bangkrut, atau omsetnya menurun. Tapi Bapak Ibu jangan khawatir, karena di balik kerumitan-kerumitan yang terjadi hari-hari ini, Tuhan tetap memberi kesempatan-kesempatan. Yaitu apa? 10 pekerjaan yang laku di masa pandemik COVID-19. Ini 10 ya Bapak Ibu, mungkin bisa lebih banyak lagi, yaitu tenaga kesehatan atau tenaga medis. Yang kedua, guru private. Ketiga, kurir barang dan makanan. Yang keempat, staff daripada e-commerce. Yang kemudian yang kelima, freelance. Dan 6, programmer. Yang ketujuh, akuntan publik. Yang kedelapan, pekerja konstruksi. Yang ke-9, psikolog. Dan ke-10, produsen masker kain. Jadi Bapak Ibu kalau ada yang kena PHK, atau dirumahkan, atau omset turun, atau usaha bangkrut, jangan pernah berkecil hati. Ya, di balik semua ini, Tuhan tetap memberi kesempatan-kesempatan kepada kita. Yang penting kita mau untuk bekerja dengan rajin, bekerja dengan cerdas, bekerja dengan giat. Nah, ada potensi loss yang terjadi pada usaha-usaha tertentu, Bapak Ibu. Di situ coba perhatikan. Hotel dan apartemen, transportation, shipping and cargo, export import, education, financial services, bookstore, tourism and leisure, aviation and maritime, automotive, kemudian ada construction and real estate, manufacturing. Ini akan mengalami potential loss. Suatu saat dia akan hilang. Ya, suatu saat dia akan tenggelam. Kenapa? Karena perubahan daripada keadaan yang terjadi. Nah, kemudian Tuhan juga menyediakan potential winner yang akan mengalami kemenangan. Oil and gas, agriculture, farmasi industri, IT, e-commerce, medical supply and services, food processing and retail, dan personal and healthcare. Nah, ini beberapa yang besar-besarnya Bapak Ibu, tentu ada yang menengah, ada yang kecilnya, juga bisa kita belajar dari keadaan yang mengalami kemenangan demi kemenangan pada saat ini. Nah, mari kita akan melihat prinsip dasar mengelola pekerjaan. Saya ambilkan dari firman Tuhan Kejadian pasal 1 ayat 28. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Bapak Ibu, kalau bukan Tuhan yang memberkati kita, maka sia-sia semua perjuangan kita. Tapi ketika Tuhan memberkati kita, maka apa yang terjadi? Beranak cucu dan bertambah banyak. Itu dalam konteks bahasa Inggrisnya adalah be fruitful and multiply. Penuhi bumi dan taklukkan itu. Berkuasa atas ikan di laut dan burung di udara, atas segala binatang merayap di bumi. Bukan untuk menguasai, tetapi untuk mengelola semua yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah, Kolose 3 ayat 17 itu mengatakan, dan segala sesuatu yang kamu lakukan dengan perkataan atau perbuatan, lakukanlah semuanya itu dalam nama Tuhan Yesus sambil mengucap syukur oleh Dia kepada Allah Bapa kita. Artinya Tuhan itu mengajarkan kepada kita kalau bekerja itu bekerja yang benar, yang baik, kemudian mengucap syukur senantiasa kepada Tuhan. Nah, di dalam bekerja itu tentu ada bagian Tuhan dan ada bagian kita. Bagian Tuhan itu apa Bapak Ibu? Perhatikan di situ. Ya, bagian Tuhan adalah Allah memberikan keahlian untuk bekerja kepada kita. Allah mendatangkan keberhasilan dan Allah yang mempromosikan. Artinya usaha kita tanpa berkat Tuhan itu menjadi sia-sia. Tapi usaha kita kalau diberkati oleh Tuhan itu akan kita terus naik dan tidak menjadi turun. Nah, bagian manusia itu ada dua, tanggung jawab majikan dan tanggung jawab karyawan. Apa tanggung jawab majikan? Yaitu melayani pegawai, menjadi komunikator yang baik, membayar upah dengan adil, mendoakan pegawai. Ini kalau jadi majikan kita mesti seperti ini. Kemudian tanggung jawab pegawai apa? Jujur, setia, berdoa, menghormati dan mendoakan majikan, dan menyaksikan iman Kristen. Artinya apa? Melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus. Dimanapun kita bekerja, kita mesti melaksanakan ini. Nah, sekarang bagaimana prinsip-prinsip dasar mengelola keuangan? Nah, yang biasa saya lakukan sampai hari ini adalah
Bagaimana saya belajar untuk merasa puas. Artinya mengucap syukur buat apa yang Tuhan sudah percayakan kepada saya. Kemudian belajar untuk menghindari iri hati. Tetangga beli apapun, kita nggak perlu iri hati. Kita punya bagiannya masing-masing dari Tuhan. Kemudian jangan membandingkan gaya hidup dengan orang lain. Di dunia ini banyak manusia yang punya gaya hidup yang tinggi, gaya hidup menengah, atau gaya hidup yang rendah, macam-macam. Dan kita tidak perlu bandingkan gaya hidup kita dengan orang lain. Biarlah kita hidup seperti yang kita ini, bersahaja. Kemudian berdoa kepada Tuhan, minta tuntunan mengelola keuangan yang baik. Tuhan itu sumber dari segala hikmat. Ketika kita minta kepada Tuhan memberi kita hikmat, tuntunan untuk mengelola keuangan, Tuhan pasti akan memberi kita hikmat untuk mengelola keuangan kita. Yang berikutnya adalah berusaha hidup sederhana. Sekali lagi Bapak Ibu, kita dapat hidup sederhana kalau kita merasa puas. Dan kalau kita tidak membandingkan gaya hidup dengan orang lain. Dan mengucap syukur senantiasa kepada Dia. Dan yang berikutnya adalah rela dikendalikan oleh Allah, bukan oleh kedagingan kita. Nah, yang penting di dalam mengelola keuangan pribadi atau keuangan keluarga ini Bapak Ibu, maka kita mesti membuat catatan-catatan yang disebut dengan penerimaan pengeluaran. Ya, jarang orang membuat seperti ini, jarang keluarga atau pribadi yang membuat seperti ini. Tapi untuk masuk ke sini kita harus membiasakan diri. Nah, saya contohkan, penerimaan itu kita dapat gaji kalau kita bekerja. Kemudian kalau kita berbisnis pun saya selalu sarankan bahwa Anda harus digaji supaya modal kerja Anda tidak tergerus karena Anda ambil setiap waktu. Kemudian kalau kita punya simpanan di bank, maka ada bunga banknya. Kemudian ada pendapatan-pendapatan lain, mungkin selain kita bekerja di satu perusahaan, mungkin kita jadi maklar atau apapun juga. Nah, kemudian total penerimaannya berapa. Nah, pengeluarannya apa Bapak Ibu? Nah, karena kita itu bergantung sama Tuhan, berharap sama Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka yang utama adalah persembahkan. Kembalikan persepuluhan kepada Tuhan. Ada persembahan khusus, ada persembahan rutin yang kita harus lakukan, yaitu kolekte setiap kali kita beribadah. Nah, yang berikutnya jangan lupa menabung. Kemudian untuk makanan sehari-hari, transportasi, fasilitas sehari-hari lainnya. Kemudian untuk kesehatan, uang saku, pendidikan, dan lainnya. Nah, kemudian dibuatlah total pengeluaran. Ini menyusun anggaran keuangan keluarga yang sangat sederhana Bapak Ibu. Tadi tinggal bermain di persentase saja, yaitu kalau persembahan per puluhan, per 10, tabungan itu berapa persen, nanti dan lain-lain sebagainya itu berapa persennya. Itu kita bermain di persentase tergantung masing-masing kebutuhan keluarga. Nah, sekarang saya mau memberikan tips bagaimana kreatif kita mengelola keuangan keluarga. Yang pertama Bapak Ibu, kita mesti catat sedetail mungkin. Mau kecil, mau menengah, mau besar pengeluaran kita, penerimaan kita, catat itu dengan baik. Makanya kita harus punya buku penerimaan dan pengeluaran untuk biaya-biaya kita ataupun kita penerimaan untuk pemasukan-pemasukan kita. Yang kedua, buat anggaran keuangan. Seperti yang tadi saya contohkan. Dan jangan lupa memeriksa anggaran keuangan kita. Di masa pandemik ini tentu ada elemen-elemen di dalam anggaran keuangan kita yang kita harus hapus, yang tidak perlu. Misalnya, kalau sebelum masa pandemi kita makan setiap minggu di luar gitu ya, di restoran. Nah, setelah masa pandemik ini barangkali mesti bisa sebulan sekali atau 3 bulan sekali bersama dengan keluarga. Nah, itu yang kita mesti harus atur. Nah, yang ketiga adalah atur pengeluaran dengan bijak. Itu tadi saya sudah kasih contoh. Yang keempat adalah buat dana darurat, tabungan, dan investasi. Bagaimanapun masa depan Bapak Ibu juga harus dipersiapkan. Anak-anak kita juga harus dipersiapkan. Kemudian yang kelima, miliki asuransi kesehatan dan jiwa. Bapak Ibu, keadaan sekarang ini tidak menentu, tidak stabil, rumit, dan lain sebagainya. Dan kadang-kala biaya untuk kesehatan begitu tinggi, ya, sehingga kita perlu mempunyai asuransi kesehatan jiwa. Apakah itu BPJS ataukah asuransi-asuransi yang lainnya. Kemudian yang keenam, bayar hutang atau cicilan. Ya, hutang-hutang yang kita punya setidak-tidaknya kita mesti bayar supaya menurun cicilan kita. Atau minta direstruktur supaya
cicilan kita makin kecil, sehingga kita mempunyai save yang lebih besar. Kemudian yang ketujuh, hindari hutang konsumtif. Dan 8, menambah penghasilan. Yang ke-9, lihat peluang dalam diri kita dan lingkungan sekitar kita. Apa yang menjadi kebutuhannya? Ya, contoh yang sederhana, kalau lingkungan kita membutuhkan masker kain, ya kita berusaha membuat masker kain. Kalau lingkungan kita membutuhkan kue atau dan lain sebagainya, kita bisa membuatnya seperti itu. Yang ke-10 adalah manfaatkan jaringan pertemanan. Saya percaya kita semua punya teman-teman yang bisa kita ajak bekerja sama, yang bisa menolong kita, dan melalui media sosial yang kita buat, maka kita akan dapat melakukan transaksi jual beli dan lain sebagainya. Nah, Bapak Ibu, secara sederhana bagaimana kita kreatif mengelola pekerjaan dan kita kreatif mengelola keuangan di masa pandemik seperti itu. Nah, semoga penjelasan ini dapat menjadi inspirasi bagi kita semuanya, sehingga kita semuanya tetap semangat, tetap antusias, tetap kreatif mengelola keuangan dan juga pekerjaan di masa pandemi. Tuhan memberkati kita sekalian. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pertanyaan mengenai materi yang disampaikan, silakan mencatat pertanyaannya dan bisa dikirimkan kepada kami atau lewat chat yang sudah tersedia, dan nanti kita akan bahas pada sesi tanya jawab, baik itu bisa kepada pembicara 1 atau pembicara 2. Nah, kita langsung saja kepada pembicara 2 yang akan disampaikan oleh Pendeta Paulsen. Berikut saya mungkin membacakan profil beliau. Dr. Paul adalah pendiri Shalom International Fellowship atau dikenal juga sebagai GBI Damai Sejahtera di Jakarta. Beliau bersama istrinya berasal dari Singapura, Pauline Sen, telah melayani Tuhan di Indonesia sejak tahun 1990. Lalu Tuhan memberinya visi bahwa ia akan memberitakan Injil dan mengajarkan firman Tuhan dari Indonesia sampai kepada bangsa-bangsa lain. Selanjutnya ia telah melayani berbagai negara dari benua Asia, yaitu Filipina, Malaysia, Hong Kong, dan sampai ke benua Afrika, bahkan Jerman dan Belanda, juga termasuk Australia, Kanada, dan Amerika. Beliau juga sebagai gembala senior saat ini di GBI Damai Sejahtera, pembicara seminar, pengajar, penulis buku, serta memiliki program siaran radio di televisi The Choice is Yours, atau pilihan ada di tanganmu. Dan dengan demikian, saya kira waktu dan kesempatan saya persilakan untuk Dr. Paulsen menyampaikan materi pada malam hari ini. Silakan. Oh, ini adalah hak istimewa untuk kami membicarakan mengenai kreatif mengelola pekerjaan dan keuangan keluarga di masa pandemik. Wirausaha dan peluang bisnis pada masa pandemik. Saat ini kita hidup di era internet seluler. Orang-orang tidak banyak berpergian karena pandemik ini. Mereka cenderung menggunakan internet kayak browsing untuk online toko, di Tokopedia, nonton YouTube, Instagram, dan lain-lain. Internet telah menjadi bagian dalam gaya hidup kebanyakan orang setiap hari. Umpamanya kayak contoh-contoh yang dari jemaat kami. Mereka itu mulai berdoa dan kami mengarahkan mereka untuk minta Tuhan ide-ide yang baru supaya di dalam pandemik kita itu bisa berhasil di dalam kehidupan kita, di dalam
keuangan kita atau peluang bisnis kita atau sebagai wirausaha. Kita harus memanfaatkan penjualan dari toko online, ya online shopping ya. Umpamanya kayak kami di Coffee Break, kita berbuat apa? Karena turun pengunjungnya, so kita mulai dengan catering, makanan, kue-kue dan lain-lain. Kita mulai buat program yang gimana kita bisa meningkat, dan itu luar biasa di dalam masa pandemik ini. Kita punya penghasilan itu dalam Coffee Break itu lebih bagus daripada sebelumnya. Dan juga kita ada satu lagi usaha kue dari seorang pemudi gereja yang cukup sukses. Sekarang dia sudah mulai berbuat kue-kue luar biasa. Kami sudah coba-coba dan luar biasa sekali dia. Dan kami ada satu ibu rumah tangga dan anaknya, suaminya udah meninggal. Dia orang mulai usaha keropok, jual keropok-keropok secara online, secara Instagram, secara mana-mana. Luar biasa. Penghasilannya luar biasa. Dan kita juga ada beberapa anak-anak muda yang mengajar online di bahasa Inggris. Mereka bagus, dia luar biasa dalam bahasa Inggris. Very good in their Mandarin, dalam Mandarin, les matematika. Dan kita ada beberapa anak-anak muda yang udah mulai berbuat itu dan mulai berhasil. Usaha servis barang-barang elektronik kayak handphone, earphone, komputer. Kita sudah ada orang-orang kayak gitu juga, dan mereka mulai berdoa minta Tuhan ini, dan mereka mulai kerjakan. Juga ada satu lagi dalam masa pandemik, malahan buka bengkel yang kedua udah mulai berkembang. Dulu waktu belum pandemik hanya satu aja, sekarang sudah berlipat ganda, udah 2, dan mulai berkembang lebih lagi. So luar biasa. Dan kita tahu kan ada iklan-iklan di OLX atau platform toko online yang lain. Kita bisa pakai platform-platform ini semua, kayak YouTube, Instagram, membuat konten yang bagus dan menarik berdasarkan talenta saudara. Ada beberapa anak muda-muda juga ada bergabung-gabung, udah mulai berbuat konten-konten, udah dipasang di YouTube dalam jangka panjang dan mengiklankan channel mereka. So mereka mengiklan, saudara juga bisa mulai mikirkan dan mulai iklankan channel saudara. Sebagai contoh pengajaran memasak bagi pemuda, bagian membuat web sederhana, bagian yang cara untuk buat olahraga, yang buat usia, kalau saudara usia 50 atas, buatlah olahraga yang berusia buat untuk 50 khusus kayak gitu. Kayak cara-cara begitu banyak cara-cara. Supaya itu kita itu harus tahu langkah-langkah kita harus tahu dasar-dasar yang apa yang Alkitab katakan mengenai kerja. Soalnya anak-anak ini semua yang berbuat ini semua diajari bagaimana untuk cari wajah Tuhan, bagaimana untuk berdoa sampai Tuhan memberi ide-ide kepada mereka, dan mereka mulai melakukan firman itu untuk wirausaha mereka atau dalam bisnis mereka atau pengajaran, mereka mulai lakukan. So ini hari saya mau bicara tentang ini, apa Alkitab katakan mengenai kerja. Kejadian pasal 2 ayat 15 berkata, mengusahakan dan memelihara taman itu. Dan kita lihat lebih lagi, Kejadian pasal 3 ayat 17 sampai 19. Dengan berusaha payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Saya mau kasih tahu di sini firman berkata, maka terkutuklah tanah kerana engkau. Tanah itu terkutuk, bukan manusia. Dengan susah payah engkau akan mencari rezeki dari tanah seumur hidupmu.
Ayat 18, tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu. Ayat 19, dengan berpeluh engkau akan mencari makananmu. Di sini kita bisa lihat Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden untuk merawat, mengolah, dan menjaganya. Perhatikan bahwa manusia telah berdosa karena makan buah terlarang. Sebab itu sekarang manusia harus bekerja sebelum dapat memperoleh makanan. Kita bisa lihat ini di sini. Berhasil dan makmur dalam masa kering. Ini Tuhan mau, Tuhan janjikan kepada kita. Dunia adalah dalam masalah. Bencana, krisis, wabah, perang, apalagi sekarang dunia melewati pandemik. Masa-masa yang sukar telah tiba. Kita tidak bisa mengabaikan itu semua. Kita harus sadar, kita harus hadapi. Kita nggak bisa melarikan diri. Tetapi kita harus tahu. Di 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Kita tunduk pada sistem kerajaan Allah. Di sini kita harus sadar. Prinsip-prinsip semuanya sudah tertulis dalam firman Tuhan. Soal itu kita harus tunduk pada sistem kerajaan Allah. Kita tunduk pada otoritasnya Tuhan. Dan firman-Nya pasti. Karena kita tahu itu adalah absolute truth. Oleh sebab itu kita dipelihara dan diberkati Tuhan dalam musim-musim yang kering. Kita tidak hidup di bawah pengaruh dan kendali ekonomi dunia dan sistem dunia saat ini. Kita bukan sekedar bertahan di masa sukar, tetapi kita dapat berhasil dan berkemakmuran, thriving. Untuk dapat berhasil, kita harus berjalan dengan iman. Ingat saudaraku, segala sesuatu kita harus bergerak dengan iman. Tanpa iman itu dosa, firman berkata. So mengandalkan dan bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan bergantung pada saldo bank, pada bos kita, atau sumber-sumber lain. Keamanan kita bukanlah dalam aset atau harta benda kita. Sesuai dengan Yeremia pasal 17 ayat 5, saudara bisa referensi nanti aja ya. Allah berjanji memberkati umatnya untuk berkemakmuran agar menjadi berkat dan kesaksian bagi banyak orang sehingga nama Tuhan dimuliakan. Tuhan pakai kondisi-kondisi ini untuk memuliakan nama Dia. So berbuat yang terbaik. Tuhan akan memberikan jalan keluar kepada orang-orang yang setia kepada Dia. Sebab itu kita harus cari wajah Tuhan. Kita harus memperdalamkan firman Tuhan supaya dapat ide-ide, supaya Tuhan bisa memberikan kita jalan keluar dalam kondisi-kondisi seperti gini. Berapa contoh saya mau kasih tahu saudara. Sebagai Abraham, saudara bisa ambil referensi sebagai Kejadian pasal 13, Kejadian 29, Kejadian 31. Abraham memiliki hidupan nomaden dan berternak. Pada zaman itu kemakmuran dan kekayaan Abraham diukur dengan kemilikan atas ternak-ternak, kambing, domba, unta dan sebagainya. Tenda-tenda juga, emas, perak dan harta benda. Ini saudara bisa referensi di Kejadian pasal 12 ayat 16. Di sini saudara bisa sadar, Tuhan memberkati kita waktu zaman itu dengan harta-harta yang kita memiliki, tenda-tenda berapa banyak, itu semua bicara tentang kekayaan. Dan kita juga lihat, Ishak berhasil dan memakmur di masa kering. Kejadian pasal 26 ayat 1-6. Kunci untuk berkemakmuran di masa sukar adalah mau menurut dan mendengar. Itu disimpulkan ketaatan kita. Tapi ketaatan kita itu kita harus rela untuk menaati. Kita nggak bisa dengan paksa menaati. So kita harus sadar. Tuhan menyuruh Ishak untuk tetap tinggal di Gera. Gera dan jangan pergi ke Mesir di ayat 2.
Kenapa Tuhan berkata gitu? Karena Tuhan mau memberkati dia di situ. Aku akan memberkati engkau di negeri ini meskipun sedang terjadi kelaparan. Ayat 3 dan 4. Ketaatan itu melahirkan berkat. Saudara dan saya harus sadar dan tahu, untuk kita menyerahkan hidupkan kita kepada Tuhan, kita harus tahu ketaatan kita itu akan melahirkan berkat-berkat. Karena Tuhan ingin kita untuk hidup dengan berkemakmuran. Sebab itu saudaraku, Yesaya 1 ayat 19 berkata, menurut dan mau mendengar. Tuaian supernatural Ishak di masa keringan. Kenapa dia mendapatkan tuaian supernatural di masa kekeringan? Karena ketaatan dia. Sesuai dengan firman Tuhan di Kejadian pasal 26 ayat 12. Maka menaburlah Ishak. Kalau saudara tidak menanam, tidak bisa tuai di tanah itu, dan dalam tahun itu juga dia mendapatkan hasil 100 kali lipat sebab dia diberkati Tuhan. Oh, luar biasa Tuhan kita, saudaraku. Kita harus sadar di dalam masa pandemik itu sama juga sebagai kekeringan di dalam masa Ishak. Tuainya begitu ajaib, supernatural ya. So Ishak menjadi orang yang makmur dan sangat kaya. Sesuai dengan Kejadian pasal 26 ayat 13 dan 14. Saudara bisa baca itu semua ya saudaraku ya. Yusuf juga sukses dalam mengelola aset di masa kering. Kejadian pasal 39 dan 41. Di sini begitu luar biasa. Firaun memberikan otoritas kepada Yusuf atas Mesir. Luar biasa sekali. Saudaraku, saya mau tekankan, sesuai dengan Kejadian pasal 41 ayat 43, kita lihat Yusuf dilantik oleh Firaun menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Sudah tertulis, ayat 44, akulah Firaun, tetapi dengan tidak setaumu seorang pun tidak boleh bergerak di seluruh tanah Mesir. Tuhan itu luar biasa. So, saudara bisa lihat bagaimana Tuhan angkat anak-anaknya di masa kering. Kalau kita taat dan ikuti Tuhan, dan ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan untuk wirausaha, untuk orang-orang yang berbisnis, untuk profesional, ikutlah, jangan ikut sistem dunia. Ya, kita lihat lagi Paulus, pembuat tenda. Ini orang yang luar biasa. Kita lihat di ayat Kisah Para Rasul pasal 20 ayat 34. Aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan sejalanku. Wow, ini untuk Injil. Rasul Paul itu tidak membebani orang-orang atau jemaat-jemaat. Dia itu berkata di sini, aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku. Artinya pribadinya dia tidak bersandar kepada gereja atau orang-orang, tetapi dia pakai dua tangan dia untuk bekerja. Dia punya trade, dia bekerja. Dan bukan hanya dia bekerja buat diri dia, tetapi kepada keperluan kawan-kawan perjalanan dia. Itu adalah orang-orang yang beriman dan tidak bersandar kepada gereja-gereja atau jemaat. Prinsip-prinsip Alkitabiah dalam mengelola keuangan. Waktu kita mengerti ini semua, baru kita bertindak untuk berbuat di dalam masa pandemik ini. Tuhan akan membuka jalan bagi kita. Allah yang empunya semua harta kita. Sesuai dengan Mazmur pasal 50 ayat 10-12, saudara bisa baca dan banyak ayat-ayat yang ada di situ. Mengakui kemilikan Tuhan, izinkan Yesus Kristus menjadi Tuhan atas uang dan harta benda kita. Sadarilah bahwa Tuhan adalah sumber Anda. Kita adalah penatalayan Allah.
Segala sesuatu yang kita miliki, termasuk uang kita, bukanlah milik kita. Semuanya ini Tuhan memiliki. Kita hanya dipercayakan Tuhan untuk mengelola dengan baik. Firman Tuhan berkata di Matius 6 ayat 33, carilah kerajaan Tuhan dahulu dan kebenaran, maka semuanya itu ditambahkan. Hormatilah Tuhan dengan pemberian Anda. Kerajaan Allah haruslah menjadi prioritas utama kita. Kita memberi bagi pekerjaan Tuhan, ke ladang misi, untuk penginjilan, dan lain-lain. Sikap dalam pemberian. Kita harus ada sikap yang benar. Firman berkata, give cheerfully and generously. Kita harus memberi dengan hati yang sukacita, hati yang gembira, dengan hati yang royal untuk memberi kepada Tuhan. Firman Tuhan berkata, sesuai dengan 2 Korintus pasal 9 ayat 7. Prinsip-prinsip Alkitab dalam menabung. Tuhan mengarahkan Yusuf untuk menyimpan atau menabung untuk masa depan. Saudara, ini prinsip yang bagus karena banyak orang berkata, buat apa saya nabung, buat apa? Ini bagus sekali. Menabung untuk masa depan menunjukkan hikmat Allah. Sama seperti belajar dari semut, dari Amsal. Amsal pasal 6 ayat 6 sampai 8. Dia mengumpulkan dan dia menyiapkan makanan buat hidupan dia. Ini semut. So kita harus belajar dari semut, ya. Menabung untuk masa depan adalah tanggung jawab pelayanan pribadi Anda untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan untuk peluang. Sama juga di 1 Timotius pasal 5 ayat 8. Hidup sesuai dengan kemampuan finansial Anda. Saudara, jangan hidup memuaskan dirimu atau seperti kamu ingin ini, ingin itu. Tapi hidup seperti apa yang saudara mampu. Dan Tuhan dikit demi dikit jadi bukit. Dengan masa pandemik ini kita harus belajar untuk hidup sederhana. Jangan tentukan gaya hidup Anda dengan membandingkan dengan orang-orang lain. Beberapa orang membandingkan gaya hidupnya dengan orang lain untuk membenarkan pengeluaran lebih dari yang seharusnya. Dengan alasan yang sia-sia, yakni untuk mengikut apa yang sedang populer atau tren. Janganlah kita berbuat itu, ya. Haleluya. Kita hidup dalam salah satu budaya paling makmur yang pernah dikenal di dunia. Kita terus-menerus dibombardir dengan iklan yang mendorong kita untuk membelanjakan uang kita. Kadang-kala kita punya impian-impian yang salah. Kita ingin membeli segala sesuatu, kita menderita karena membuat keputusan-keputusan yang mengeluarkan keuangan kita untuk mendapatkan hal-hal tersebut tanpa hitung konsekuensinya. Kadang-kala kita pengen hidup mewah, so kita nggak hitung, kita nggak jaga hidup kita. So marilah hidup sederhana dalam masa pandemi ini. Kita itu harus keluar dari belenggu utang. Ini belenggu utang itu bahaya. Jangan kita pinjam dari ini atau dari situ untuk berbuat berhasilan kita. Jangan, kita harus bersandar kepada Tuhan dengan apa yang kita ada, kita pakai supaya Tuhan yang memperlimpahkan, ya, atau Tuhan melimpahin buat kita semua. Ingat saudaraku, utang itu adalah kuk belenggu, ya. Itu membawa kita dalam dosa nanti. So jangan kita masuk dalam utang piutang. Kita hidup dengan apa yang kita ada dan kita bekerja dengan apa yang kita ada dan Tuhan yang memberkati. Yang penting itu saudaraku, jangan hidup lebih dari kemampuanmu. Minta Tuhan idi supaya saudara bisa dapat idi di dalam masa pandemik. Saudara dan seisi rumah tanggamu bisa diberkati dan saudara bisa memberkati orang-orang sekitarmu, silakan. Dan jangan lupa prinsip-prinsip Tuhan harus dijalanin. Jangan mengurangi prinsip Tuhan untuk hidupanmu. So ingat,
Anak-anak yang saya bicarakan tentang tadi punya keberhasilan mereka, itu semua ikuti prinsip-prinsip firman Tuhan. Saya harap mereka tetap ikut prinsip Tuhan. Jangan lihat udah mulai bagus, lupa Tuhan dan fokus kepada dagang atau bisnis atau apa aja. So hati-hati. Ini adalah cobaan juga kalau gitu. So mari kita berbuat yang terbaik supaya Tuhan Yesus memberkati saudara semua, supaya saudara itu makmur dan berhasil dalam masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, Bapak Ibu Saudara, di akhir presentasi ini saya ingin membagi kesaksian hidup saya tentang bagaimana kita bisa berhasil dengan prinsip-prinsip yang sederhana tadi. Waktu awal, aku adalah seorang pengusahawan sebelum saya ikut Kristus. Dan saya memiliki 5 usaha dan saya bekerja sama pemerintahan Singapura. Dan saya berhasil dan di semua bidang-bidang usaha saya sampai Tuhan panggil saya. Waktu Tuhan panggil saya begitu lihat begitu besar kasih Tuhan sampai saya meninggalkan semua usaha-usaha saya. Saya tutupin, tidak menjual. Saya tutupin semua dan segala sesuatu yang saya miliki, saya memberi segala sesuatu kepada gereja itu. Dan saya beribadah di situ sampai untuk mempercepatkan itu semua. Dan saya masuk dalam utang piutang tanpa berpikir, tanpa hitung-hitung. Sekarang Tuhan kirim saya dan saya hidup dengan iman dan saya hidup dengan nol. Tidak ada apa-apa lagi. Dan susah sekali. Tapi saya percaya sama Tuhan. Dan Tuhan mulai memberi kepada saya tuntunan dan dia ajari saya bagaimana keluar dari utang piutang. Habis itu saya dikirim ke Indonesia dan saya menjadi pendeta dan saya ngajar semua. Setelah 10 tahun Tuhan kirim bisnisnya itu sendiri kepada saya, orang yang memberi ke saya. Saya tidak cari bisnis, Tuhan yang beri kepada saya. Dan bukan hanya itu, Tuhan kirim satu orang yang lain memberi perusahaan ke saya. So saya lihat Tuhan mau saya buat apa. So saya mulai mengolah bisnis-bisnis ini sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya ikuti dan di Indonesia kita berhasil 1, 2, 3 beberapa usaha yang kita berbuat semuanya berhasil. Dan di luar negeri juga berhasil. Dan Tuhan memberikan kepada saya ide-ide gimana untuk melaksanakan, menjalankan, dan itu semua Tuhan beri kepada saya, buat saya pribadi ya, buat untuk membantu kerajaan Tuhan, membangun gereja Tuhan, membangun masyarakat, membangun itu semua. So saya bekerja untuk membagi. Dan sampai hari ini, saya hidup dengan iman, saya percaya sama Tuhan, karena firman Tuhan itu absolute truth. Kalau saya percaya dengan firman, kenapa saya nggak mau ikut prinsip ekonomi kerajaan? Kenapa saya mau bagi dua dengan pikiran saya, akal budi saya, dengan pintaran saya? Saya harus pilih satu, karena saya sudah lihat cara jalan saya dulu, 5 usaha saya berhasil. Tapi dengan cara Tuhan, saya berhasil lebih besar dan saya bisa membagi dan membangun kerajaan Tuhan. Sebab itu saya percaya Tuhan itu luar biasa. Apalagi dalam musim kering, dalam musim pandemi. Kalau kita benar-benar tekun untuk cari wajah Tuhan, minta Tuhan ide-ide yang minta Tuhan ide-ide, Tuhan akan memberi kepada anak-anaknya. Sudah dijanjikan dalam firman Tuhan. Dan saya seorang yang percaya kayak gitu. Sebab itu saya gila-gila berjalankan dengan prinsip Tuhan. Saya berkata-kata sama jemaat saya juga. Saya tidak mau kompromi dengan sistem dunia, sedikit dengan akal budi saya, dengan sedikit inilah, dengan pengetahuan saya lah. Buat apa? Kalau Tuhan sudah ada polanya, kenapa saya nggak mau ikut? So saya ikut itu prinsip dan saya berhasil sampai sekarang.
Nah, seperti tadi kita bicara tentang beberapa anak-anak yang bekerja dan coffee break, dan bahkan kita sendiri yang turun dan berbuat sendiri. Sampai hari ini saya bisa buktikan dan saya bisa lihat Tuhan itu luar biasa. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini kita akan masuk dalam sesi tanya jawab. Oleh sebab itu, silakan Bapak Ibu Saudara sekalian dapat mempersiapkan pertanyaan ditujukan kepada dua pembicara tersebut, tentunya melalui dua pembicara yang sudah sangat luar biasa dan jelas dari materi yang ada pada kolom chat yang sudah tersedia. Tetapi sambil mengisi atau memikirkan pertanyaan yang akan ditanyakan kepada dua pembicara kita pada malam hari ini yang sangat luar biasa itu, saya kira kita perlu diberkati dengan persembahan pujian oleh saudara-saudara kita dari Gereja Bethel Indonesia Gihon, dan saya kira mari kita simak bersama. Mari tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa, saudara. Yeah, 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 oh, oh. Haleluya. Yuk sama-sama katakan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya, kami percaya Tuhan. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang yang bermimpi. Waktu itu mulut kita penuh dengan tawa, lidah kita dengan sorak-sorai yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Yuk sekali lagi katakan, yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Hey! Yang menabur dengan mencucurkan air mata, akan menuai dengan bersorak-sorai yang berjalan menangis sambil menabur benih, pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Pasti pulang membawa berkas-berkasnya. Haleluya. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Mari berkata,
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Mari lebih lagi bersama-sama kita katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Oh, haleluya. Tuhanlah gunung batu dan keselamatan kita. Katakan haleluya. Amin. Terima kasih untuk persembahan pujian yang telah dipersembahkan. Ini sudah ada beberapa atau banyak pertanyaan yang masuk, tapi saya akan lebih seleksi dari setiap pertanyaan yang akan ditanyakan, baik kepada pembicara 1 atau pembicara 2. Tapi saya perlu tadi ingatkan Bapak Ibu Saudara, dalam materi tadi, para pembicara 1 dan 2 sudah menyinggung soal bagaimana memanage keuangan dalam keluarga, kemudian usaha-usaha apa yang harus dilakukan, dan juga menyinggung soal memberi persepuluhan di masa pandemi ini, memberikan persembahan tetap dalam gereja, dan ini menjadi satu diskusi yang baik buat kita Bapak Ibu Saudara. Dan saya akan mungkin membaca beberapa pertanyaan yang sudah dilontarkan melalui kolom chat yang ada.
Ini dari Olivia Army dari Kupang, ditujukan kepada Bapak Paulsen. Pertanyaannya demikian, kenapa orang-orang yang selalu mengikut Tuhan selalu bersusah payah dalam mendapatkan berkat, dalam hal ini mengenai keuangan, tetapi untuk orang-orang yang jarang bahkan tidak mengenal Kristus selalu hidup baik-baik saja dalam hal keuangan? Terima kasih, Pak. Saya kira silakan langsung Dr. Paulsen untuk bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, kalau saudara bisa baca di Mazmur pasal 73 ayat 11 sampai ayat 13, tapi seluruh pasal bagus untuk dibaca. Tapi kadang-kala kita lihat itu kayaknya orang fasik itu bisa berhasil, tapi Tuhan itu adil. Ada waktu bagi mereka, tapi kita jangan lihat mereka. Kita itu harus ikut firman Tuhan. Dan kalau kita sungguh-sungguh ikut firman Tuhan dan taat sama Tuhan, firman Tuhan berkata di Isaiah pasal 1, Yesaya pasal 1 ayat 19. Jika engkau menurut dan mendengar dalam bahasa Indonesia, tapi dalam bahasa Inggris itu berkata, if you are willing and obedient. Obedient itu ketaatan. Ketaatan itu bukan taatan dalam keuangan aja, tapi dalam hidup kudus dengan benar-benar. Dan segala sesuatu kita harus ikut dengan prinsip Tuhan seperti Ishak. Ishak waktu musim kering dengar suara Tuhan dan Tuhan berkata tetap tinggal di Gerar. Jangan pergi ke Mesir. Mesir kelihatannya bagus, kelihatannya indah. Kelihatannya luar biasa. Dunia itu kelihatannya wah menikmati, orang-orang dunia nikmati, tapi masalah mereka kamu nggak tahu. Kenapa kamu menilai dengan wajah kamu aja? Dengan penglihatanmu? Kenapa kamu menilai seperti itu? Janganlah menilai orang-orang. Nilai diri sendiri dan perbaiki hidupmu dan ikuti firman Tuhan. Dan kalau kamu setia dan taat dan sungguh-sungguh berbuat benar, saya berkata dalam musim yang kering juga, Tuhan pelan-pelan dengan sikapmu berubah, Tuhan akan membentuk kamu dan membawa kamu dan engkau bisa berhasil lebih besar lagi. Dan di Amsal pasal 13 ayat 22, berkata, a good man leaves an inheritance to his children's children, and the wealth of the sinner is laid up for the righteous. So, orang yang benar akan meninggalkan warisan bagi anak-anaknya, cucu-cucunya. Ayat 22 berkata, ya bahasa Indonesianya, orang baik meninggalkan warisan bagi anak cucu-cucunya. Ya, kekayaan orang berdosa disimpan bagi orang benar. Oke. Saudara itu harus sadar. Sebab itu kita berkata, jangan berbandingkan dirimu dengan orang lain. Tadi kita bicara. Pak Gede bicara, saya bicara juga, sama. Jangan membandingkan dengan comparison. Jangan lihat orang-orang lain. Tetapi kita harus lihat diri kita, mengacain diri kita dengan firman Tuhan. Tidak berarti susah itu orang benar. Susah itu mungkin orang keras kepala. Tidak mau nurut, mau jalan sendiri. Kan banyak orang itu kayak gitu. Sebab itu akhirnya ikut susah payah. Saya seperti jemaat saya, ada tahunan ikut sama saya, tapi tidak tahu taat. Doa-doa. Firman-firman. Tapi taat tidak taat. Gimana Tuhan memberkati? Masuk utang piutang. Tidak bisa keluar dari utang piutang. Saya udah ajarin, saya udah menolong, saya bahkan udah kasih uang saya. Gila saya kasih uang saya. Buat apa saya kasih uang saya bagi orang yang tidak berguna? Tapi saudaraku, karena saya lihat belas kasihan Tuhan, saya kasihan dengan manusia ini, kasihan saya bantu. Tapi itu juga jadi sia-sia. So, lebih bagus kita ikut firman Tuhan. Seperti Ishak berkata, Ishak berbuat apa? Dia tabur, dia tabur ya. Dia menabur waktu masa kering, dia terus menabur. Dia
Tidak mengurangin karena gajinya dipotong, dia kurangin segala sesuatu. Karena susah dia kurangin segala sesuatu. Bahkan di janda di Safat, janda di Safat, apa dia berbuat? Dia sudah nggak ada apa-apa, susah hidupnya. Apalagi janda waktu itu. Tapi dia bisa mentaati karena firman berkata, aku sudah perintah janda itu. Hanya hamba Tuhan itu hanya bicara saja untuk konfirmasi saja. Tidak, bukan berarti dia mau buang dia atau mau apa, tapi dia hanya konfirmasi apa Tuhan sudah perintah. Kalau kita ikuti perintah Allah, kita diteguhkan, kita diberkati, dan sedikit demi sedikit Tuhan akan tuntun kita sampai, sebab itu firman berkata di Amsal juga, sedikit demi sedikit jadi bukit apa? Sedikit demi sedikit kumpul. Tapi jangan engkau melihat, oh aku mau ini, aku butuh ini, aku butuh. Butuhan itu kita harus prioritaskan. Ya, saya rasa sampai kayak gini lebih bagus, sudah cukup. Karena firman yang saya jelasin sudah jelas, mau apa lagi kalau orang nggak bisa berhasil, ya udah. Karena dia nggak tahu taat aja, saya pikir ya. So, sorry, tapi itu kebenaran firman Tuhan. Saya sendiri ikut dalam kemiskinan, dalam kesusahan. Saya juga hidup dengan orang susah, sampai saya bawa satu kampung keluar dari susah payah, sama-sama dengan saya. Dengan ikuti firman Tuhan, prinsip firman Tuhan di Filipina. Sampai hari ini mereka semua berhasil. Nah, saudara tahu ada apa itu namanya Smoky Mountain di Filipina. Itu adalah tempat sampah, gunung-gunung sampah. Aku masuk ke situ dan saya melayani mereka yang tinggal di situ, di tempat orang nggak mau pergi, orang Filipina aja tidak mau pergi ke sana. Tidak ada air, lalat banyak. Tapi saya tinggal sama mereka, membantu mereka sampai mereka keluar dari masalah-masalah itu dan mereka mulai berhasil. Tapi tidak langsung, tapi mulai mengikuti prinsip-prinsip Tuhan, dan saya membawa mereka sama saya, membawa diri saya keluar dari kemiskinan, keluar dari utang piutang, dan kita berhasil. Dan mulai mereka berdagang sayur, mulai dagang ini, mulai bekerja ini. Dan Tuhan itu menyertai kita, kami. Nah, so kalau kita taat sama Tuhan, dalam musim kering juga, bahkan dalam kebodohan kita. Karena kebodohan kita masuk dalam masalah. Dan kalau kita minta ampun sama Tuhan, konsekuensinya juga Tuhan tetap ada di situ dan tetap akan menolong kamu keluar untuk kembali ke jalur yang pas, yang benar, di mana Tuhan merencanakan untuk memberkati saudara. Di mana aku tahu, di Yeremia pasal 29 ayat 11, kata, aku sudah merencanakan bagimu. Aku punya pikiran yang baik untuk saudara. Tahu Joshua pasal 1 ayat 8 berkata apa? Tolong baca firman-Mu. Sorry, saya harus tegas karena ini kalau kamu itu saya tidak tegas, kamu itu kesian dirimu sendiri. Ya, so maaf dan terima kasih. Aku harap saya sudah berjawab pertanyaan Anda. Saya langsung berlanjut kepada pertanyaan berikutnya, ditujukan kepada Pak Gede. Posisi beliau ada di Pekanbaru, jadi tidak online saat ini. Tapi saya akan coba secara offline untuk langsung via telepon, dan saya akan loudspeaker. Mudah-mudahan pertanyaan sudah saya sampaikan ke beliau, dan mudah-mudahan suara dari beliau lewat telepon itu bisa terdengar oleh para peserta yang bertanya kepada para pembicara malam hari ini. Oke, saya coba sambungkan. Nah, ada pertanyaan dari peserta. Pertanyaannya kurang lebih begini. Jenis-jenis usaha yang tepat seperti apa yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan sebagai orang percaya? Nah, khususnya pertanyaan lebih mengerucut kepada apakah anak-anak boleh bermain saham terkait dengan
situasi saat ini. Lalu bagaimana menyikapinya, jenis-jenis usaha seperti itu. Mungkin langsung ditujukan kepada Dr. Paul. Silakan. Apakah kita bisa investasi dalam saham dalam kondisi pandemik ini? Ya. Betul. Atau reksadana, ya, saham atau reksadana. Oke. Di dalam kondisi seperti gini, saya tidak rekomendasi Anda untuk menginvestasi dalam saham atau reksadana. Karena kondisi-kondisi ini tidak akan hilang langsung. Dan krisis ini akan menjadi lebih bahaya, lebih buruk, kondisi lebih gawat lagi. Jangan ikut manusia punya ngomongan, tapi ikut firman Tuhan mengatakan. Sebab itu, kalau orang-orang yang mau investasi dalam reksadana atau saham, ini bukan saatnya untuk investasi. Bahkan kalau saya bisa berkata, setahun lalu saya kasih tahu seluruh jemaat saya untuk jual segala saham yang mereka miliki. Jangan, karena kondisi akan menjadi lebih buruk. Itu saya punya nasihat untuk saudara. Oke, pertanyaan selanjutnya, Dr. Paul. Ya. Di masa pandemi ini perlu mempersiapkan yang namanya berbagai asuransi, atau disebut juga asuransi COVID. Apakah hal ini sebagai tanda kualitas hidup? Mungkin maksudnya di Alkitab juga ada tercatat, janganlah engkau khawatir. Kan kurang lebih begitu. Betul. Nah, jadi dengan mengambil sikap membeli atau mempersiapkan asuransi COVID di masa pandemi ini, boleh atau tidak boleh? Ini bagus sekali pertanyaannya. Kalau saya tidak salah tangkap, jangan khawatir sama investasi dengan asuransi COVID itu dua hal yang berbeda itu. Dua hal yang berbeda. So, kita itu dalam hal-hal ini harus pakai hikmat. Dan kita harus menjadi orang yang bijaksana. Dan kalau kita orang yang berdoa dan cari wajah Tuhan dan ikut firman Tuhan, saya berkata kepada jemaatnya, kalau bisa kamu sanggup minimal BPJS harus ada. Tapi kalau Anda bisa investasi dalam bukan karena saya takut saya berbuat itu, enggak. Karena saya itu pikirkan tentang masa depan keluarga saya atau semua orang, so saya investasi dalam asuransi kayak gitu, tidak salah. Dan bahkan firman-firman berkata begitu banyak dalam investasi, dalam saving dan semua untuk menabung supaya kita bisa, anak cucu kita bisa berhasil kayak gitu ya. So it's okay. Kalau bisa sanggup, kenapa enggak gitu? Kalau saya berkata sama saudara, tapi minimal semua orang harus ada BPJS. Pak Doni. Oke, terima kasih Pak. Ini langsung saya bacakan jawaban dari pertanyaan terkait dengan kalau ada usaha-usaha yang akan mati ke depan karena COVID, lalu bagaimana solusi tips-tips usaha yang harus dilakukan untuk atau survive. Nah, beliau menjawab, jika kita sebagai pengusaha, maka berangsur-angsur harus pindah usaha dari potensial usaha. Jadi kita melihat ada usaha-usaha baru yang mendatangkan keuntungan ke depan di masa pandemik ini. Nah, itu yang kita harus manfaatkan, jeli untuk melihat ke depan apa yang menjadi usaha-usaha yang baik untuk kita lakukan. Misalnya, satu,
di bidang pendidikan. Bisa dijalankan dengan online dan bisa juga dijalankan secara offline. Dikembangkan dengan pilar formal, non-formal, dan informal. Memang sekarang kan laku seminar-seminar secara online yang tiba-tiba begitu banyak menjamur di mana-mana dan kita tinggal mengikutinya dan banyak sekali peserta yang ikut dengan acara-acara tersebut. Lalu melihat bicara solusi yang lain, misalkan di bidang finansial service, yaitu dijalankan dengan online berbasis digital. Nah, jadi mau tidak mau mungkin orang-orang yang punya kapabilitas kemampuan di bidang online, ya tidak gaptek dan sinyalnya kuat, dia bisa menjalankan usaha di bidang secara online. Kalau dia seorang pekerja, maka harus cepat belajar keterampilan bekerja di area potensial winner tadi. Atau mengembangkan potensi, harus belajar, dan jangan mudah menyerah dengan situasi-situasi yang ada. Tetapi sebaliknya, mengupayakan usaha-usaha yang kreatif dan mumpuni, sehingga tetap survive dan eksis di tengah-tengah situasi atau krisis saat ini. Kurang lebih jawabannya seperti itu. Lalu di sini saya ada lagi pertanyaan. Nah, ini pertanyaan ditujukan kepada Dr. Paul ya, atau dengan Pak Gede. Apakah jika seorang pendeta yang tadinya full timer dikarenakan kondisi pandemik ini harus mulai berbisnis? Boleh atau tidak boleh? Silakan memberikan penjelasan supaya tidak salah memahami terkait dengan hamba Tuhan yang full timer akhirnya alih fungsi atau dapat pekerjaan sampingan, kurang lebih seperti itu. Silakan, mungkin Dr. Paul lebih dulu. Pak Sadrak, waktu saya dipanggil Tuhan, saya tinggalin semua dunia bisnis. Dan saya masuk ke ladang misi. Dan saya hidup dengan iman. Nah, itu pendeta saya bilang. Kalau Rasul Paul, itu beda. Dia bekerja, dia punya keahlian itu bikin tenda-tenda. Dan dia bikin tenda-tenda sambilan, bukan dia mengalihkan bisnis, tapi dia berbuat sambilan untuk mencukupi keperluan dia dan teman-teman dia sekitar yang melayani. So, bukan mengalihkan untuk hidup yang enak, tapi mengalihkan untuk membawa ini masuk kembali untuk membagi dan bekerja sama-sama. Sebab itu dia berkata, live content. Hidup dengan apa? Dengan puas, dengan apa yang saudara ada, hidup dengan itu. Kalau saudara benar-benar nggak ada, berdoa dong. Cari wajah Tuhan, pendeta. Jangan mengalihkan ke matanya, lihat ke dunia, ke duit. Itu pendeta, sorry ya, pendeta buat saya, pendeta apa itu? Hitunglah panggilanmu lagi. Berlutut dan berpuasa dan doa. Cari wajah Tuhan. Saya kenal banyak hamba Tuhan yang di Indonesia yang begitu luar biasa. Kalau nggak ada apa-apa, berlutut dan berdoa sampai Tuhan bergerak. Ya, tapi tidak berarti kamu nggak bisa bekerja. Tidak berarti kamu nggak boleh. Boleh, tapi jangan fokus kepada bisnis atau uang dapat baru aku bisa pelayanan. Karena pandemik ini saya susah, sebab itu aku kerja. Itu bukan, itu salah konsep. Tidak berarti dilarang, enggak. Tidak berarti saya berkata, oh kamu dikucilkan, enggak. Tapi saya menyatakan, itu panggilanmu, tahu dulu. Tahu panggilanmu, jangan pindah. Tapi kalau mau kerja, silakan. Tapi ini fokus. Fokus ini panggilan. Itu jawaban saya. Mungkin saudara punya opini, tapi dalam kebenaran tidak ada opini, saudaraku. There's no room for opinions when you speak the truth or the word of God. So, tidak ada ruangan untuk opini-opini kita di dalam firman Tuhan itu. Gak boleh itu. Mungkin aku orang kuno ya,
tapi aku pegang firman aja. Ya. So, itu nasihat saya kepada pendeta. Sorry ya, tapi itu nasihat saya. Thank you. Pak Doni. Pak Doni. Oke. Terima kasih. Nah, jawaban dari pendeta Dr. Gede bahwa seorang yang full timer atau dia sebagai profesi pendeta, silakan saja untuk bisa membuka usaha atau bisnis dalam melanjutkan kehidupan dia, ya. Selama catatan tadi sebenarnya sudah ditambahkan Dr. Paul, tidak mengganggu pelayanan yang sedang dia kerjakan, apalagi dia seorang gembala sidang. Lalu memang sifatnya betul-betul urgensi bahwa usahanya itu untuk menopang kebutuhan yang dinilai kurang. Nah, jawaban dari pendeta Dr. Gede tadi bahwa sekarang kembali lagi pada motivasi masing-masing hamba Tuhan tersebut. Bukan mengejar uang. Uang hanyalah alat. Uang bukanlah tujuan. Tetapi lewat uang itu digunakan sebagai kendaraan untuk memuliakan nama Tuhan. Mungkin artinya maksudnya begini. Kalau dapat uang, setidaknya uang itu jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang tidak mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Nah, itu kembali lagi kepada motivasi yang ada. Beliau menyinggung Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, dan semuanya akan ditambahkan kepadamu. Nah, dalam hal ini mungkin jangan menghalalkan segala cara demi mencapai satu tujuan dengan alasan-alasan karena susah, lagi sulit ekonomi, lalu tidak bisa ada anak lagi sekolah, rumah kontrakan harus bayar. Lalu alasan-alasan itu dijadikan sebagai kita menjadikan sebagai alasan legitimasi untuk usaha-usaha yang tidak dianggap atau tidak dipandang benar menurut firman Allah. Kurang lebih jawaban yang disampaikan oleh beliau seperti itu. Saya mungkin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Apakah ini waktu yang pas untuk saya mengeluarkan anak saya dari sekolah menjadi homeschooling? Mengingat biaya sekolah juga tetap tinggi, sedangkan kami sedang krisis. Juga anak banyak belajar di rumah. Ditujukan kepada Dr. Paul untuk bisa menjawab hal ini. Nah, ini sifatnya lebih ke kasuistik ini. Silakan. Terutama sebelum kita bertindak, saya kasih contoh dari firman aja. Daud ya, Raja Daud, sebelum dia pergi ke peperangan, dia selalu tunggu menantikan tunjukan Tuhan, baru dia ikut. Dan di dalam Alkitab tidak pernah sekalipun dia dikalahkan. Sekarang saya jawab. So, artinya dalam segala sesuatu kondisi, kita itu harus datang kepada Tuhan, menantikan Tuhan, buka hati kita, kasih tahu Tuhan, apakah Tuhan itu terbatas untuk mencukupi kamu dalam krisis ini, untuk pendidikan anakmu, ya. Tapi semuanya kembali balik kepada masing-masing dan kasus demi kasus berbeda, ya. So umpamanya kalau kita udah cari wajah Tuhan dan Tuhan berkata, oke, no problem, ya oke, no problem. Tapi kalau Tuhan berkata, kenapa kamu berbuat gitu? Dan kamu tetap mau homeschooling, ya homeschooling kamu itu gimana? Apakah akan membantu anak itu dengan pendidikan dia punya masa depan? Apakah dia akan bisa, kalau umpamanya ini semua sudah selesai dalam 5 tahun, dan bisa masuk sekolah lagi dia? Nah, itu semua pertanyaan yang kamu harus bisa jawab. So, kalau nasihat saya itu, ibu
cari wajah Tuhan sungguh-sungguhlah. Doa sampai Tuhan jawab. Kalau memang kondisi keuanganmu kurang, mengajukan kepada sekolah. Doa dan ajukan, Tuhan itu bisa bekerja dengan luar biasa. Saya kasih satu saksian. Saya kenal satu orang pemain musik ya, dan dia itu dalam susah kondisi. Saya WA dia bilang dokter saya dalam kondisi ini. Oh iya, saya bilang doa. Dan dia doa, Tuhan berikan kepada dia anak dua anak dia itu mujizat untuk keringanan dalam biaya sekolah dalam musim ini. So, kalau Tuhan bisa buat untuk dia, kenapa saya nggak bisa lihat? Kenapa Tuhan nggak bisa bantu ibu gitu? So sebab itu saya bilang itu, kalau orang yang cari Tuhan sungguh-sungguh, Tuhan kasih jalan kok. So, tolong ibu cari wajah Tuhan, beribadah sama Tuhan dengan benar-benar dan sungguh-sungguh, jangan separuh-separuh, setengah-setengah maksudnya saya. Setengah Tuhan, setengah pikiran sendiri. Jangan. Serahin segala sesuatu dan percaya. Mungkin saya salah orang untuk jawaban kayak gini-ginian ya. Karena saya jawab semuanya firman Tuhan tuh. Sesuai dengan firman. Karena saya orangnya kayak gitu. Ya, thank you. Pak Doni. Pak Doni? Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya mungkin tinggal 2 atau 3 pertanyaan. Ini pertanyaan masuk banyak, tapi saya agak seleksi untuk setiap pertanyaan, dan saya kira ada pertanyaan walaupun orang berbeda, tapi sifatnya prinsipnya sama dengan pertanyaan yang sebelumnya, dan saya kira sudah menjawab dari Dr. Paul dan Pak Gede. Pak Pendeta Gede, ya. Jadi ada pertanyaan selanjutnya, Dr. Paul. Ya. Apakah orang Kristen anak Tuhan ya boleh berhutang garis miring meminjam uang untuk kegunaan sesuatu? Ya, misalnya menggunakan kartu kredit lalu dicicil, atau pinjaman di luar bank lalu dicicil dengan bunga yang ada. Kemudian kalau misalkan tidak mampu lagi membayar, misalnya bayar kartu kredit, bolehkah tidak usah membayar? Jadi tidak perlu membayar lagi karena sudah kondisinya, ekonominya sudah tidak bagus. Apa yang harus disikapi sebagai anak Tuhan? Waduh, orang ini punya motivasi yang benar nggak? Pak Doni? Ya, Pak. Orang ini punya motivasi yang benar atau enggak? Tapi saya akan jawab. Tapi kan ini kan, tadi saya bicara jangan utang, jangan berutang. Ya. Karena berutang itu sebenarnya itu adalah dosa. Karena utang artinya utang yang tidak bisa kita bayar. Itu dosa. Nah, kalau dosa itu kita harus membenarkan sama Tuhan terutama. Dan orang-orang yang punya kredit card sebenarnya, kalau saya sih berkata sama jemaat, kalau mau punya kredit card, mau pakai, jangan lewat kemampuanmu. Kalau kamu lewat kemampuanmu, akhirnya pasang badan, kamu itu kayak orang jahat, gitu. Walaupun kamu berkata itu uang bank, tapi itu bukan uang bank. Itu uang masyarakat yang bank kasih pinjam sama kamu. Di mana kamu nggak lihat. Kamu lihat bank itu bukan pemilik uangnya loh. Pemilik uang itu adalah masyarakat. Dan masyarakat itu ada orang miskin dalam situ juga. Dan saudara itu salah gunakan uang itu. So, tidak boleh itu. Dan tolong perbaikilah jalanmu. Ya. So, perbaiki jalanmu dan jangan berbuat demikian. Harus saya kasih cara untuk keluar dari belenggu utang. Oke? Bertobat, minta kepada Tuhan untuk mengampuni Anda, terutama
Habis berdoa untuk hikmat dan arahan. Kan kita tidak bisa mengarahin saudara. Kenapa? Karena saya tidak tahu kasus kamu. Saya itu setiap orang itu saya ambil, setiap pribadi itu berbeda dengan orang lain. So kasus demi kasus artinya. So berdoa untuk hikmat dan arahan. Ketiga, tetap bayar anggaranmu. Harus bayar. Angsuranmu. Angsuranmu tetap bayar. So kamu harus minta banknya untuk meringanin atau kan dalam pandemi ini kan saudara bisa minta bank untuk bantu untuk meringanin daripada kamu tidak bayar dan kamu masuk dalam dosa. Keempat, buat daftar semua yang Anda miliki. Ini bagus. Kalau Anda itu punya gereja yang gembala di situ, suruh gembala datang ke rumah kamu, lihat ada apa yang kamu bisa jual. Dan jadiin uang dan bayar utangnya. Dan kalau kamu punya rumah, jual rumah itu, tinggal di rumah lebih kecil. Kayak gitu. Ya. Kelima, buat daftar semua orang, semua utang Anda. So, aku percaya kalau orang ngomong pertanyaan seperti itu, Pak Doni, itu ada lebih dari satu tempat utangnya. Kalau kredit card pasti lebih dari satu. Itu saya tahu, karena saya udah pengalaman. Ada orang bilang sama saya ada utang dok, tolong dibantu gimana. Saya bawa semua kredit card kamu. Dia bawa 21, dia simpan di kantong, disimpan. Dan dia bilang, saya semua ini benar. Ya benar Pak, nggak ada tinggalan. Benar. Saya bicara, akhirnya ceplos satu. Ada satu, dia bohongin sama kita. Saya bilang, gimana mau nolong kamu kalau kamu bohong? So semua utang, banyak utang ini orang semua. Nomor 7, bertimbangkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Dalam pandemi ini, penghasilan tambahan itu luar biasa bisa kita dapatkan. Apalagi kita minta Tuhan ide-ide. Semua ide itu datang dari Tuhan. Orang pasti kamu pikir dia dapat sini. Enggak, itu dari Tuhan. Habis nomor 8 itu, potong kartu kreditmu. Supaya kamu tidak pakai lagi. Dan puas dengan apa yang Anda miliki. Pertimbangkan perubahan radikal dalam gaya hidup Anda. Kalau orang punya kredit card, itu gaya hidup pasti kacau. So kita harus berubah yang radikal. Dan jangan menyerah. Tuhan itu, kalau orang yang berdosa ya, Tuhan masih sayang. So saya tetap sayang kamu juga. Tuhan sayang kamu, saya sayang kamu. Tapi dosamu kita tidak sayang. So tetap membenarkan, jangan menyerah, jalanin hidup itu yang susah-susah lewatin. Tapi bayar semua utangmu. Jangan bikin orang lain susah karena kamu susah. Thank you. Oke, mantap. Ini suara kenabian betul-betul buat kita semua sebagai orang percaya. Intinya jangan berhutang ya. Amin. Lalu asal ada makanan dan pakaian cukup. Tadi mau disampaikan oleh Dr. Paul, sehingga itu tidak menjadi beban buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Lalu jawaban dari Dr. Gede dari Pekanbaru, beliau menjawab begini, upayakan untuk menghindari hutang. Apabila tidak mampu mengelola akan menjadi jerat. Namun, jika berhutang terdapat aturan mainnya. 1. Hutang untuk hal yang produktif. Maksudnya lebih tepat pinjaman ke bank. Ini kan bahasa hutang ini beda dengan pinjaman. Jadi, pinjaman yang produktif yaitu untuk modal kerja, materi yang mempunyai nilai makin tinggi pada masa mendatang. Kurang lebih seperti itu, punya nilai makin tinggi. Mobil tidak masuk, saya kira. Karena hari ini Anda beli, besok jual, harga langsung turun, kemudian bunga berlipat. Lalu
Nasihat kedua dari Pak Gede adalah batasan hutang, angsuran pokok dan bunga maksimal 33% dari total pendapatan tetap. Jadi kalau Bapak Ibu mungkin punya gaji 10 juta per bulan, hanya boleh 33%. Itu penilaian dari Pak Gede sebagai orang selain hamba Tuhan, sebagai orang dari bank. 33%, tidak boleh lebih dari 33%. Jadi sekitar 3 jutaan. Ya. Jadi kalau pendapatan 3 juta hanya 33% dari pendapatan 3 juta per bulan untuk Anda pakai, kalau itu pun buat usaha ke depan dan usaha itu dinilai produktif dan menghasilkan sehingga bisa menutup cicilan Bapak Ibu Saudara di bank. Tapi prinsipnya tidak boleh berhutang. Oke, lalu ada pertanyaan, saya kira ini pertanyaan terakhir Bapak Ibu Saudara, mohon maaf ada pertanyaan-pertanyaan yang banyak masuk tapi saya seleksi lagi. Apakah SIF ditujukan kepada Dr. Paul? Apakah SIF ya menyediakan pelatihan ekonomi kreatif bagi warga jemaat lokal? Jika ada, bidang apa saja dan bagaimana prosedur bila gereja lokal membutuhkan pelatihan tersebut? Oke. Memang di bidang ini kita ada sedikit, ada beberapa dulu. Tapi karena kita sudah konsolidasi, karena kondisi pandemik juga kita konsolidasi, karena kita harus bijaksana untuk konsolidasi. So kita sekarang umpamanya kita punya apa itu tenakan ikan ya, apa? Betul. Tenakan ikan. Prosedurnya nanti kalau mau benar-benar serius kita akan bicara sama saudara, bisa kontak bisa masuk lewatin website kami, ada info di situ, saudara bisa kontak dan dari situ baru kita akan kontak kembali, dan karena kondisi seperti ini kan social distancing, nanti kita akan hubungi kembali dan kita akan bicara. Gimana kayak gitu? Bagus? Jadi mungkin tadi sudah disampaikan oleh Dr. Paul bahwa jika ada Bapak Ibu yang berminat dalam pengertian, silakan kontak lewat website yang sudah tersedia pada kolom di website yang ada. Tetapi dengan catatan ada hal-hal yang perlu dikomunikasikan secara lanjut sehingga mereka melihat ada pertimbangan-pertimbangan yang lain juga. Saya kira sudah jelas apa yang disampaikan oleh Dr. Paul. Dan Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, karena waktu sudah menunjukkan hampir pukul 9 malam, jadi mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang lain yang tidak bisa kami jawab secara satu persatu, tetapi setidaknya kami berharap dari apa yang sudah disampaikan oleh dua pembicara kita, saya kira dapat menjawab dan memuaskan setiap pergumulan kita di masa-masa pandemik saat ini. Sebagai pengumuman tambahan, Bapak Ibu bisa mendownload, ya, mengambil materi dalam kolom chat yang sudah tersedia, materi dari pembicara 1 dan pembicara 2, untuk Bapak Ibu bisa mengambil secara gratis. Selanjutnya, Bapak Ibu Saudara, saya perlu sampaikan bahwa Yayasan Cahaya Pemulihan pada masa-masa yang akan datang tetap akan hadir bersama dengan Bapak Ibu Saudara melalui pelayanan yang telah dijalankan dalam mempersiapkan tema-tema yang menarik sesuai dengan kebutuhan gereja saat ini, khususnya di masa COVID, untuk mengedukasi jemaat yang ada, menghadirkan pembicara-pembicara yang tentunya mumpuni dan kompeten di bidangnya, dan diharapkan bisa memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita tutup acara seminar pada malam hari ini, saya perlu tambahkan bahwa STT Bethel Indonesia masih membuka pendaftaran untuk program Sarjana S1 sampai S2 dan S3, dan perlu diketahui bahwa sekolah STT Bethel Indonesia telah terakreditasi. Belum lama ini Prodi Pastoral Konseling Magister Pastoral
telah terakreditasi dengan nilai B sampai tahun 2025. Sehingga kalau Bapak Ibu atau putra-putri Bapak Ibu ingin kuliah, silakan Bapak Ibu bisa menghubungi link yang ada dan website yang sudah tersedia. Bisa juga langsung hunting dengan telepon yang ada untuk bisa fast respon. Nah, saya juga perlu informasikan kepada Bapak Ibu Saudara bahwa tersedia beasiswa dengan ketentuan yang berlaku. Silakan hubungi nomor telepon yang tertera sehingga Bapak Ibu bisa mendapatkan informasi yang lebih lanjut terkait dengan bila mana Bapak Ibu atau anak-anak Bapak Ibu Saudara berminat untuk sekolah di STT Bethel Indonesia. Mungkin dari panitia ada tambahan yang lain? Oke, baik. Kalau tidak ada, Bapak Ibu Saudara, seluruh rangkaian acara seminar hari ini saya kira telah selesai. Dan terima kasih banyak untuk para narasumber yang telah memaparkan materi dan menjawab setiap pertanyaan yang ditanyakan oleh seluruh peserta yang ada pada malam hari ini. Dan terima kasih juga sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang telah berpartisipasi, hadir, turut ikut mendukung, mendoakan, dan mengikuti acara seminar hari ini. Kami berharap Bapak Ibu Saudara tetap mengikuti acara-acara seminar selanjutnya dan kiranya dapat menjadi berkat juga bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan lupa juga bisa mengajak saudara-saudara atau teman-teman yang lain supaya dapat mengikuti seminar ke depan sehingga dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Selanjutnya, saya kira kita akan masuk pada doa penutup sekaligus mendoakan para peserta seminar saat ini dengan pergumulan ekonomi mereka dan nanti dipimpin oleh Dr. Frans Pantan. Saya persilakan. Sebelum saya tutup dengan doa berkat, saya minta Dr. Paul sebagai pembicara atau narasumber mendoakan seluruh peserta yang ikut dalam seminar ini. Silakan Dr. Paul, saya hanya doa berkat saja. Father, we thank you once again for your goodness, and we pray, God, that this day that you will open heaven's door upon your people, that you will pour down your wisdom and understanding upon every person, of God. And we pray, Father, especially in times like these, those who are going through financial difficulties, those who are struggling, oh God, as they call upon your name, I pray, God, that you will give them ideas, that you will show them the way out. I speak right now in the name of Jesus. We lose that anointing to go forth over every one of them, that ideas will birth from them, vision, dreams will birth in them, oh God. Things that look hopeless will become hopeful. Things that look impossible will become possible. Lord, that you will turn them not just surviving, but they will thrive in the times of famine, oh God. As you have given me, Lord, I pray that you will give them even more, Lord. That, Lord, that you will touch them and release upon them the breakthrough, the miracle in these times, that your name will be glorified. So, Father, I give you all the glory, all the praises for the miracles that is about to take place. In Jesus' mighty name I pray. Will be glorified. Amen. Amen. Bapak Ibu sekalian, mari kita akhiri acara kita malam ini dengan doa berkat. Biarlah kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dengan kuat kuasa Roh Kudus, senantiasa memelihara, menuntun, dan memberkati kita. Kami telah mempersembahkan acara ini untuk kemuliaan dan kebesaran nama Tuhan. Yang sudah diberkati Tuhan katakan, Amin. Amin.